Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Ansari. Saya Muhammad Arjuna. Dan saya M. Iqbal. Akan mengoperasikan mesin sorting distribusi 2 titik. Tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut. Hal pertama yaitu letakkan benda pada loading area. Lanjut, terus tekan start, lalu lampu hijau akan menyala. Bang, oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang dipakai di sini ya, bahan-bahannya. Yang pertama-tama itu di sini. Ini adalah power supply 24 volt. Jadi dari tegangan AC, line dan netral ya, masuk ke sini. Keluarnya itu 24 volt. 24 volt ya, plus dan minus ya, masuknya itu ke sini. Ke terminal ini ya, terminal 24. Ini terminal 24. Dan sebelum masuk terminal itu, bagian line-nya itu masuk juga ke sini. Ini namanya MCB, miniatur circuit breaker. Ya, seperti itu. Lalu di bagian sini ini juga power supply juga ya. Ini power supply 5 volt tapinya. Power supply 5 volt ini digunakan untuk menyalakan ini. Menyalakan ini ya. Ini Arduino Uno, relay 5 volt 8 channel. Lalu ini sensor warna. Sini juga sama. Ini IR ya, infrared, proximity infrared, yang disuplai menggunakan ini juga 5 volt. Sedang power supply yang 24 volt itu disuplai di sini untuk menyuplai ini oscil, lalu lampu pilot ya, lampu pilot ya, gunakan untuk menyuplai lampu pilot. Ini solenoid ya, untuk menyuplai solenoid juga 24 tadi. Lalu untuk menyuplai ini terakhir motor 24 volt. Relay ini sini juga ada relay kan. Relay ini fungsinya itu untuk membagi arusnya, untuk membagi tegangan. Istilahnya itu untuk menyambungkan sama seperti kabel juga menyambungkan. Tapi bedanya kalau port terminal ini tetap ya, kalau tidak seperti kabel, kalau di jumper ya. Oke. Lalu di sini juga ada relay. Relay ini gunanya untuk menghantarkan arus yang berbeda. Jadi misalnya di sini kan ini kan aktif 5 volt. Di sini itu bisa diatur 24 di sini. Di sini bisa diatur 24. Ini makomnya 24. Kalau di sini NC, di sini NO. Nah, apakah harus 24? Bisa juga 220. Jadi di sini terserah kalian ya. Yang diaturnya di sini saja, di terminal COM, NC dan NO-nya. Sedangkan bagian in-nya ini digunakan untuk sebagai logikanya. Untuk logika menyalakan terminalnya, mau disambungkan ke NC atau NO. Silakan kalian pelajari ya di datasheetnya. Lalu di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno ini untuk sebagai otak dari sensor ini ya. Sensor warna TCS 4300 ya. Lalu di sini ada sensor infrared. Sensor infrared ini dari itu digunakan untuk mendetek benda ya. Jadi ada di sini pemancar, di sini ada benda. Lalu jika
ada deteksi benda di sini, maka cahaya infrared tadi akan membalik ke sini, ke penerimanya. Nah, di sini ada dua kan, pemancar dan penerima. Pemancar penerima ya. Pemancar penerima. Bisa kalian pelajari sendiri juga di sini. Nah, jadi setelah dia mendeteksi benda, maka di sini infrarednya akan aktif. Teralir energi negatif ya, di sini ya. Energi yang sini. Sedangkan pop ini fungsinya itu sama seperti relay ini, tapi bedanya kalau relay kan di sini outputnya listrik kan, elektrik. Sedangkan di sini itu pneumatik dia, pneumatik. Jadi dari P ini itu bisa teralir ke A atau ke B. Kalau dia NC itu di sini kan NC itu sama dengan B. Sedangkan NO ini sama dengan A. Jadi kalau di sini solenoidnya aktif, maka dari P ke A itu akan berjalan, akan teralir. Sedangkan kalau tidak aktif itu P dan B itu akan teralir. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan program Arduino kelompok saya ya, kelompok kami ya. Jadi di sini kita tulis dulu depend ini untuk alamat. Jadi S0 ini apa? S0 itu S0 di sensor warna. Kalian terserah aja, bisa pilih kalau pinginnya ini D ya, ini D-nya 4, ini D4 artinya S0 ini itu alamat di sensor warnanya. Ya, misalnya kalian maunya S0-nya itu di D2 misalnya. Bisa, itu bisa. Secara kalian saja, ini depend ini bisa kalian atur semudah kalian. Setelah di bawah depend itu in ini apa? Itu untuk membuat red frekuensi, green frekuensi, dan blue frekuensinya itu memiliki angka bulat. Angka bulat itu apa? Angka bulat itu dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi harus ada pengukurannya ya. Jadi ini untuk pengukurannya. Bawahnya ini point setup. Point setup itu apa? Point setup itu untuk sekali pengukuran. Jadi sekali pengulangan. Jadi tidak ada pengulangan lagi setelah point setup ini. Jadi satu kali aja. Satu kali jalan. Bawah ini pin mode. Pin mode ini sama seperti ini, depend ya, alamat ini. Jadi kalau kalian tidak pakai depend ya, tidak pakai S04 ini, maka kalian baru nulisnya manual. Manual itu maksudnya apa? Manual itu begini. Pin 4. Pin 4 output. Jadi kalian harus begitu ya kalau tidak ada dependnya. Tapi karena berhubung saya ini ada dependnya, jadi tinggal saya tulis S0. Sudah. Dan seterusnya ya, sesuaikan depend ini ya. Ya, oke. Itu pin mode sensor output. Sensor out ini input ya. Ini sudah sesuai dengan datasheet ya. Jadi ini sudah sesuai dengan datasheet yang akan kalian ikuti ya. Ini apa ini? Digital word ini. Ini fungsinya itu setting frekuensi scaling. Jadi scalingnya itu 20% saja. Kenapa 20%? Karena kalau Arduino Uno itu memang 20%. Kalau di bawahnya itu serial begin. Serial begin ini di atas 9600 karena Arduino Uno itu 9600. Ini sudah 9600 ya. Setelah itu di bawahnya itu point loop. Point loop ini adalah program yang berulang-ulang. Ya, tidak seperti point setup yang satu kali saja. Point loop ini berulang-ulang. Point loop ini berulang-ulang. Di bawah point loop ini ada ini ya. Setting rate. Setting rate ini apa fungsinya? Jadi toward S2, S3 low ini. Jadi fungsinya itu untuk penyeting sensor warnanya. Sensor warnanya itu kan ada red, green, blue. Nah, itu kalian perlu atur satu persatu. Rednya apa? Jadi rednya itu membaca satu kali saja, greennya satu kali saja, dan bluenya satu kali. Ini ya pengaturannya ya. Iya, pengaturannya ini S2, S3 low ini berarti artinya sensor warnanya itu diatur untuk membaca red. Sedangkan yang di sini
S2 low dan S3 high itu artinya sensor warna mengatur untuk membaca blue. Oke. Kalau di sini di bawahnya ini apa? Di bawahnya ini serial print. Serial print ini fungsinya untuk ini. Supaya bisa terlihat ya, supaya bisa terlihat di serial monitor ini ada kelihatan R-nya apa, green-nya apa, blue-nya apa. Itu ada tulisannya R G B ya. Di bawahnya ini red frekuensi ini fungsinya untuk membaca sini. Jadi untuk mengaitkan red frekuensi dengan R ini itu perlu dibuat sini ya, di sini ya. Sedangkan delay ini supaya sensor warna tidak terlalu sensitif, jadi diberikan delay. Delaynya cukup rendah saja ya, 50, karena memang digunakan untuk agar supaya tidak terlalu sensitif saja ya, tidak ada fungsi lainnya. Jadi rendah-rendah saja. Nah, seterusnya sampai sini ya, sampai F. F ini itu fungsinya untuk menentukan yang nyala yang mana, yang mati yang mana. Jadi kalau misalnya F-nya red frekuensinya 30 dan kurang dari 40, lalu green frekuensinya 25, lebih dari 25 dan kurang dari 40, dan blue frekuensinya lebih dari 5 dan kurang dari 20, itu artinya white. White itu apa? White itu berarti di LED satunya nyala ya, low itu berarti terakhir negatif, LED 2, 3 dan 4-nya itu terlalu positif atau high ya. Sedangkan delay yang di bawah itu fungsinya untuk supaya tidak terlalu sensitif. Nah, ini yang kalian perlu atur itu di sini. Jadi frekuensinya itu dilihat ya. Frekuensi yang paling rendah itu apa, tulis. Setelah itu yang paling tinggi apa, tulis. Jadi di sini yang paling rendah, di sini yang paling tinggi. Jadi kalian atur saja, sama juga seperti dengan frekuensinya. Kalian lihat G-nya itu berapa, paling rendahnya, paling tingginya berapa, kalian tulis di sini. Blue-nya juga sama, yang rendahnya di sini kalian tulis, yang paling tinggi kalian tulis di sini. Dan seterusnya ya, tulis di sini ya. Ya sudah selesai, makasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang program Outcell kelompok saja ya. Jadi sesuai dengan soal. Seperti ini dari sini ke sini ya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi saat tombol start itu ditekan, maka B1N itu akan terkunci. Jadi fungsinya itu akan untuk kunci start. Lalu pilot hijaunya juga akan nyala seperti yang saya akan tunjukkan di sini. Ya, di sini ya bisa kelihatan ya. Lampu hijaunya nyala, R1-nya nyala, dan B6-nya nyala, kunci startnya nyala ya. Lalu saat terdeteksi sensor 1 di S5 ya. S5 itu di sini. S5 ditekan, maka lampu hijau akan kedap-kedip, lalu motor baru nyala sebentar. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kedap-kedip ya. Kedap-kedip, pop-nya juga nyala. Pop nyala ya sesuai dengan waktu di sini. Ini 1 detik waktunya ya. Nah, mati. Lalu motornya nyala. Setelah itu lalu akan mati semua, tapi akan nyala lagi setelah 3 detik di sini ya, di ton ini ya. Dan sini akan nyala lagi 3 detik. Nah, setelah nyala 3 detik itu, maka saat mendeteksi
saat tidak mendeteksi warna putih atau warna purple, maka dia akan di sensor 4 itu akan mati setelah 2,4 detik. Nah, coba kita contohkan. Di sensor 4 itu sensor 8 sini ya. Tak. Motornya akan nyala selama 2,4 detik. Lalu akan mati. Ya di sini ya, bisa dilihat ya. Ah, di sini ya. Mematikannya. Ya, mati. Akan mati. Tapi saat kalau tadi kan perlu dipencet dulu tombol startnya. Sekarang itu tidak perlu dipencet. Bisa sudah bisa ditaruh barangnya langsung. Saat sini kita taruh lagi contohnya. Simulasinya ya. Nah, lampunya akan berkedip. Ini juga pump satunya akan nyala. Nah, sekarang kita contohkan di sini. Kita contohkan warnanya, misalnya bisa white, bisa juga purple. Kita contohkan warna white, white ya. Di sini masih belum mendetek lagi ya. Saat dia mati seluruhan, masih hidup ya, masih hidup. Oh ya, mati sudah. White itu berarti di sini ya, S7 ya. Oh, bukan. White itu di sini. White di S11. Di S11 itu berarti di sini. B3-nya aktif ya. B3-nya aktif. Nah, di sini juga akan aktif. Motornya nyala. Jadi saat di sensor 3, dia akan mendorong ke pap 2. Kita contohkan ya, sensor 7. Sensor 7 berarti di S7 ya, S7. Nah, maka popnya akan nyala dulu 1,5 detik, lalu akan mati. Ya, akan mati dan kembali ke awal lagi. Nah, terus fungsi stop itu jadi satu kali putaran baru fungsi stopnya mati ya. Jadi stop itu tidak langsung mati. Mari kita contohkan. Kita contohkan di sini. Kita nyalakan lagi ya sensor 5 S5. Set. S5 nyala, nyala. Nyala ya. Ya, bisa dilihat ya. Mati. Nah, sekarang kita pencet stopnya. Kan ini kedap-kedip, coba perhatikan kedap-kedip kan? Kedap-kedip, lampu hijaunya kedap-kedip. Coba kita pencet yang tombol stop S3 ya. Kita pencet. Tak. S3 kita pencet. Nyala kan lampu ini nyala kan? Oke. Lampu merahnya nyala. Tapi itu motornya tetap nyala. Kenapa tetap nyala? Karena kita pakai kunci start ya. Kita pakai kunci start, bukan pakai pilot hijau. Jadi tidak ngaruh. Kecuali saat eksekusinya itu aktif, maka kunci startnya akan mati ya. Semuanya akan mati ya. Jadi perlu satu eksekusi dulu. Eksekusi itu mana? Eksekusi itu di sini. Ya di sini ya. Di sini eksekusi. Dia perlu T4DN, T5DN atau T6DN dulu aktif, baru eksekusinya nyala. Coba kita contohkan. Contohkan di sensor 4 ya. Sensor 4 itu di sini. Sensor 4. Contohkan aktif itu berarti 8. Set. Nah, motor akan nyala dulu. Nyala 2,4 detik. Lalu semuanya akan mati. Perhatikan di sini ya. Semuanya akan mati. Karena tombol eksekusinya itu nyala. Bisa dilihat di sini. Sini ya, bisa dilihat ya. Ya, mati semua kan? Oke, mati semua. Nah, terus itu emergency. Emergency ini kan perlu kalau dinyalakan
maka emergensinya ini perlu dimatikan menggunakan reset. Tapi sesuai dengan soal itu resetnya itu perlu dipencet dulu 2 detik. Lampu kuningnya nyala sebentar, baru nyala semua di lampu hijau dan motornya. Mari kita praktekkan langsung ya. Praktekkan langsung sesuai di sini. Oke. Oke, jadi kita nyalakan lagi ya. Nyalakan lagi, pencet lagi karena sudah di stop tadi eksekusi nyala. Ya, harus nyalakan lagi. Nyala biasa ya. Setelah itu di sensor satunya atau S5-nya aktif. Ya, kedap-kedip. Nah, setelah itu kita pencet emergensinya. Emergensi itu apa? Tombol emergensi itu di sini. Sini ya. S4 berarti. Kita pencet S4 ya. Mati semua ya, coba perhatikan. Mati semua. Mati semua? Mati semua. Tetap mati semua ya. Biar dipencet S1-nya dipencet, tetap mati ya. Tetap mati karena terhalang dengan B2. B2 itu emergensi ya. Oh, terhalang. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Lampu merahnya juga sama. Lampu merahnya juga tidak bisa. Wah, tidak bisa. Jadi harus apa? Harus dipencet dulu ininya. Resetnya itu harus nyala dulu 2 detik. 2 detik dulu nyala. Kita pencet ya. Kita pencet itu berarti S2, tombol reset S2. Kita nyala. Tunggu ya, nih kelihatan ya. Kelihatan 2 detik ya. Biarkan nyala dulu 2 detik. Setelah itu ya, nyala. Itu perlu dilepas dulu. Ya, setelah dilepas baru bisa nyala lampu hijau dan motornya. Jadi perlu dilepas dulu. Ini saya pencet nih, tetap saya pencet ini ya. Oh, itu FF apa itu FF? FF itu artinya saat tidak aktif ke aktif, dan saat tidak aktif ke aktif maka FF itu tidak aktif, tapi saat aktif ke tidak aktif maka FF itu aktif. Dan jika sudah aktif itu logikanya akan terbalik. Itu bisa dicari di Google. Itu bisa dicari di Google atau bisa juga cari di PDF-nya Kocil ya. Silahkan cari sendiri. Jadi fungsi FF itu seperti itu. Setelah saya lepas apa yang terjadi? Tak, saya lepaskan. Ini saya lepas ya. Oh, ininya akan aktif. Ini 1 detik. Jadi ini akan 1 detik dulu nyala. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini juga. Nah, setelah itu motor akan nyala dan lampu hijau juga akan nyala. Sesuai dengan soal ya, silakan dibaca soalnya dan silakan juga dibaca PDF-nya tersebut. Oke. Nah, motornya ya. Sekian dan terima kasih. Yang bisa kami simpulkan adalah 1. Saat tombol start ditekan maka lampu hijau akan bernyala, dan saat sensor 1 mendeteksi maka lampu hijau akan berkedip. 2. Saat sensor 1 mendeteksi maka valve 1 akan mendorong benda ke conveyor, dan conveyor akan menyala sampai dengan berhenti di sensor warna. 2. Saat barang tersebut itu warnanya putih maka akan terdorong ke bucket B, dan saat warna itu berwarna ungu maka akan terdorong ke bucket A. Sekian, terima kasih.